Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqnal ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk kembali bermajelis, bermuajahah, berkumpul dalam rangka melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Abdul Ghani ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 600 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini adalah kitab hadis yang menghimpun beberapa hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan fikih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas pembahasan dua salat Id. Maka di sini Musannif rahimahullah beliau membuat bab yang berikutnya, yaitu tentang sholat gerhana, yang mana beberapa waktu yang lalu, ya, dekat-dekat ini sempat terjadi gerhana rembulan, ya, jam setengah malam itu. Maka di sini kita akan membahas tentang sholat gerhana. Maka perlu kita ketahui bahwasanya dalam bahasa fikih sholat gerhana biasanya dibahasakan dengan istilah sholat kusuf. Sholat kusuf. Oleh karenanya Musannif rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fi dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu birahmatihi. Allahumma amin. Babu salatil kusufi, bab salat gerhana. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, biasanya para fuqaha memang ketika menyebutkan istilah untuk menyebut salat gerhana hanya menggunakan satu kata, yaitu kusuf. Kaf, sa, waw dan fa, kusuf, ya, kusufun. Ya. Namun sebenarnya kalau kita lihat gerhana itu kan ada dua. Ada yang namanya gerhana matahari, ada yang namanya gerhana rembulan. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, orang Arab itu ketika membahasakan gerhana matahari dan gerhana rembulan itu bahasanya agak beda. Bedanya cuma satu huruf. Orang Arab ketika menyebut gerhana matahari, mereka mengatakan kusufus syamsi dengan kaf. Tapi ketika menyebut gerhana rembulan, mereka mengganti huruf kafnya menjadi huruf kha, yang artinya khusuful qamari. Ya. Sehingga hanya merubah satu huruf saja, maka ini menjadi sebuah perbedaan.
Dan orang Arab ketika, ini diantara keistimewaan bahasa Arab juga. Apa dampaknya merubah satu huruf ini? Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kelihatan dampaknya. Kalau kata kusufus syamsi berasal dari kata kasfun. Berasal dari kata kasfun. Kasfun maknanya adalah istitar, tersembunyi. Kasfun maknanya istitar yang artinya adalah tersembunyi. Mengapa ketika gerhana matahari menggunakan kata tersembunyi? Para ulama menjelaskan, karena matahari itu mengeluarkan cahaya pada zatnya. Matahari itu mengeluarkan cahaya. Matahari mengeluarkan cahaya. Maka ketika terjadi gerhana, ya, ketika terjadi gerhana, cahaya matahari ini ditutupi oleh rembulan yang menutupi cahaya yang harusnya masuk ke bumi. Sehingga lebih tepat kalau menggunakan kata istitar, yaitu bersembunyi, cahayanya ditutupi gitu. Karena dia memiliki cahaya namun ditutupi oleh rembulan. Ya. Maka dia disebut dengan kasf. Kasf itu artinya tadi tertutupi. Nah, kenapa kok kalau matahari ya? Nah, kenapa kalau gerhana rembulan itu menggunakan khusuf? Nah, karena berasal dari kata khasf. Berasal dari kata khasf. Kalau khasf dengan kata maka maknanya adalah terhapus. Ya. Maknanya adalah terhapus. Dihilangkan. Kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh para fuqaha, kenapa kalau untuk rembulan kok menggunakan kata khasaf, berasal dari kata khasaf yang artinya terhapus? Karena memang rembulan itu secara asal dia tidak memiliki cahaya sendiri. Sehingga ketika cahaya sumbernya itu tidak menyinarinya, rembulan tidak punya cahaya. Ya, rembulan tidak punya cahaya. Makanya lebih tepat ketika disebut memang rembulan cahayanya dihapus. Memang rembulan nggak punya cahaya sama sekali. Ya. Nah, ini diantara bentuk detail bahasa Arab ya. Fa'ala kulli hal, tapi para ulama, para fuqaha khususnya, para ahli fikih dan juga para ulama, mereka mengatakan kalau misalkan menyebut kata kusuf digunakan untuk dua-duanya, mau rembulan gerhana matahari atau gerhana rembulan tidak ada masalah. Mau menyebutkan kata khusuf pakai kha digunakan untuk kedua-duanya, mau gerhana matahari atau gerhana rembulan juga tidak ada masalah. Ya. Baik. Fa'al kulli hal, maka di sini di dalam bab ini musannif akan menyebutkan 4 hadis. Sekitar ada 4 hadis. Maka beliau mengatakan hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullah taala. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan annasyamsa, bahwasanya matahari, khasafat, pernah terjadi gerhana ala ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha, lalu Nabi mengutus munadian, seorang yang menyerukan seruan salat, memanggil ya. Yunadi, yang disuruh memanggil dengan ucapan as-salatu jami'atun. Ya, salat berjamaah. Salat berjamaah. Fajtama'u, maka berkumpullah orang-orang. Wa taqaddama, lalu Nabi maju. Fakabbara, lalu Nabi bertakbir. Maksudnya mulai salat. Wa shalla arba'a raka'atin, lalu beliau salat 4 rakaat. Lalu beliau salat 4 rakaat. Arba'a raka'atin, beliau salat 4 ruku. Ya, lalu beliau salat 4 ruku fi raka'ataini, dalam 2 rakaat. Beliau salat dengan 4 ruku dalam 2 rakaat. Wa arba'a sajadatin, dan 4 kali sujud.
dan 4 kali sujud. Taib. Maka hadis ini riwayat Bukhari Muslim memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, dari hadis disebutkan faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah, di mana Nabi menyuruh seseorang untuk memanggil salat. Tapi yang diucapkan oleh pemanggil ini sebagaimana perintah Nabi adalah dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Maka pelajaran pertama dari penggalan hadis ini, di sini menjadi dalil bahwasanya salat gerhana tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Salat gerhana tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Baik gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Tapi bagaimana cara menginformasikannya kepada masyarakat? Menginformasikannya adalah dengan mengganti adzan iqamahnya menggunakan kata as-salatu jami'ah. Dan ini boleh diulang beberapa kali, tidak ada masalah. Ya. Diinformasikan. Ya. Jadi untuk mengganti adzan dan iqamat diganti dengan as-salatu jami'ah. Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, ucapan as-salatu jami'ah. Para fuqaha menyampaikan ucapan ini juga disunahkan untuk memanggil sholat bagi semua sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Jadi panggilan sholat dengan mengucapkan as-salatu jami'ah, pelajaran kedua, ini juga disunahkan bukan hanya terbatas pada gerhana saja, tapi juga diberlakukan untuk semua sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Yang disunahkan jamaah. Ya. Baik. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Ibn Attar, beliau mengatakan istihbabu ba'thil imam man yunadi bi salatil kusuf wa kadzalika yanbaghi an yaf'al fi kulli salatin syuri'at lahal jamaah. Intinya adalah panggilan ini diberlakukan untuk salat gerhana, demikian juga diberlakukan untuk salat selain gerhana. Selama dia syaratnya salat sunnah dan disunahkan jamaah. Maka masuk di sini misalkan apa? Salat Id. Ya, tidak ada masalah melakukan panggilan, ya. Pokoknya salat akan dilaksanakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ya. Atau mungkin salat yang lain, misalkan istisqa, disunahkan untuk berjamaah. Ya. Tidak ada masalah. Atau mungkin salat tarawih, disunahkan untuk berjamaah. Maka tidak ada masalah mengatakan as-salatu jami'ah. Kalau ada pertanyaan, loh dalilnya kan menyebutkan tentang salat gerhana. Kenapa diberlakukan untuk selain salat gerhana? Maka para fuqaha menyampaikan dalil di sini kita memakai kias. Sebagaimana kata as-salatu jami'ah ini berlaku untuk salat gerhana. Yang mana salat gerhana itu pertama salat sunnah, yang kedua disunahkan berjamaah. Maka ini menjadi ilah hukum, alasan hukum. Dan kita tahu di antara 4 dalil ahlu sunnah wal jamaah yang paling terakhir adalah kias. Maka semua sholat yang memiliki alasan hukum yang sama dengan sholat gerhana, yaitu dia sunnah dan disunahkan jamaah, maka juga berlaku memanggil as-sholatu jami'ah. Karena tidak ada adzan dan juga iqamah. Tapi orang harus tahu atau orang hendaknya tahu karena ini disunahkan berjamaah. Fa'ala kulli hal. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran ketiga, di dalam lafadz hadis, penggalan hadis disebutkan setelah ada panggilan salatu jami'ah fajtama'u, maka orang-orang berkumpul. Ya. Maka orang-orang berkumpul. Maka dari penggalan hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ketiga. Apa itu? Disunahkan pelaksanaan salat gerhana secara berjamaah. Dan ini hukumnya sunnah. Berarti kalau misalkan orang salat gerhana sendiri, apakah boleh? Boleh. Apakah sah? Sah. Tapi yang lebih afdal adalah dikerjakan secara
berjamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan informasi orang-orang berkumpul, kemudian setelah itu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini, meskipun lafadznya adalah bentuk mudzakkar, itu kalau yang belajar bahasa Arab, fajtama'u itu kan mudzakkar, ya, untuk laki-laki. Itu kan teksnya kan untuk laki-laki. Tapi para fuqaha menyampaikan di sini juga berlaku kesunahannya hatta perempuan. Perempuan juga disunahkan untuk apa? Untuk melaksanakan salat gerhana secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Baik. Karena secara asal bahwasanya syariat yang disyariatkan untuk laki-laki, hukum asalnya juga berlaku untuk perempuan. Ya, hukumnya juga berlaku untuk perempuan. Maka kesunahan ini juga berlaku juga untuk perempuan, ya. Baik. Oleh karenanya, ya, Imam Ibnu Attar beliau menyampaikan syar'iyyatu salatil kusuf lin nisa wal musafirin wa kullu wahidin fa innahu in kana al khitab lidzukur fan nisa mundarijatun fihi. Kata beliau, pensyariatan salat gerhana ini berlaku juga untuk perempuan. Jadi tidak hanya terbatas untuk apa? Laki-laki. Meskipun kalimatnya itu ditujukan untuk laki-laki. Kenapa? Karena secara asal wanita sudah masuk di hukum tersebut. Ya. Taib. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, pelajaran yang keempat, ya, pelajaran yang keempat dari penggalan hadis fakabbara wa shalla arba'a rakaat fi rak'ataini arba'a sajdatin, ya. Bahwasanya disebutkan di hadis Nabi lalu bertakbir, salat 4 kali rukuk dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Berarti 2 rakaat salatnya, rukuknya 2 kali, sujudnya rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali. Kalau rukuknya 4 kali, maka otomatis berdirinya juga 4 kali. Maka di sini ada dalil, ya, bahwasanya jumlah rakaat dalam sholat gerhana itu adalah 2 rakaat. Jumlah rakaat dalam sholat gerhana itu 2 rakaat dengan tata cara 2 kali rukuk dalam 1 rakaat dan 2 kali berdiri dalam 1 rakaat dan 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Ya, maka ini tata caranya. Sehingga ketika jumlahnya 2 rakaat, 2 rakaat, maka rukuknya 4 kali, berdirinya 4 kali, sujudnya 4 kali. Kalau secara rinci, maka kita bisa sampaikan. Untuk perinciannya, maka yang pertama dipersyaratkan seperti syarat sholat sebelumnya, ya, yang bersuci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, ya. Kemudian setelah itu mulai takbir seperti biasa dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, apa yang dibaca? Membaca doa iftitah terlebih dahulu. Setelah membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awudz. Ya. Setelah membaca ta'awudz, membaca Al-Fatihah. Setelah membaca ta'awudz, membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat selain Al-Fatihah. Ya, membaca surat selain Al-Fatihah. Kemudian setelah itu rukuk. Rukuk membaca doa rukuk. Ya. Membaca doa rukuk seperti sholat. Setelah rukuk, maka dia i'tidal. Dia i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah i'tidal dan mengucap Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, lalu dia membaca ta'awudz lagi. Kemudian dia membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian dia membaca surat pendek, bukan surat pendek ya, dianjurkan panjang. Surat selain Al-Fatihah lagi. Ya, surat selain Al-Fatihah lagi. Lalu setelah surat selain Al-Fatihah, rukuk kembali, rukuk yang kedua. Rukuk yang kedua membaca doa rukuk.
Kemudian setelah itu, setelah membaca doa rukuk, dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa i'tidal. Setelah itu, baru sujud. Ya, setelah itu apa? Baru sujud. Membaca doa sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian kemudian sujud lagi dan membaca doa sujud, kemudian bangkit ke rakaat kedua dan melakukan di rakaat kedua sebagaimana di rakaat pertama. Di rakaat pertama. Maka ini adalah tata cara daripada salat gerhana. Ya. Taib. Kemudian tambahan faedah. Para fuqaha menyampaikan, jika seandainya orang melakukan sholat gerhana tapi tanpa ada tambahan rukuk, rukuknya cuma satu saja, ya, dan tanpa ada tambahan berdiri yang kedua, apakah dianggap sah? Maka para fuqaha menyatakan tetap dianggap sah, ya, tetap dianggap sah. Kalau ada pertanyaan, loh, bukankah di dalam hadis sudah disebutkan tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka para fuqaha menjawab, tata cara yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tata cara yang paling afdol. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah kewajiban. Karena gini, karena dalam ilmu usul fikih, kewajiban sesuatu, ibadah, tidak serta-merta diambil dari perbuatan Nabi saja. Dalam artian, ketika Nabi melakukan sesuatu, tidak langsung dihukumi itu wajib. Ini meskipun dalam ranah ibadah. Meskipun dalam ranah ibadah. Ya. Misalkan, Nabi SAW dalam hadis yang lain, dalam sholat gerhananya Nabi SAW, ya, beliau ketika sholat gerhana membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah di dalam satu rakaat. Maka ini tidak bisa langsung dikatakan bahwasanya wajib kemudian dia membaca surat Al-Baqarah. Ya, dia membaca surat Al-Baqarah. Ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan Nabi itu adalah tata cara yang paling afdol, kita tidak ragu. Tapi apakah harus seperti itu? Atau kita menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dibangun oleh para ulama dalam merumuskan sebuah kesimpulan fikih. Ya. Oleh karenanya para fuqaha menyatakan, kalau seandainya ada orang yang sholat dengan tata cara sholat seperti sholat sunnah 2 rakaat biasa, tapi dia niatkan untuk sholat gerhana, maka para ulama mengatakan sah. Tapi ini tentu saja tidak afdol. Yang afdol adalah dengan 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Ya, 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Baik. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua dalam sholat gerhana, kita tambahkan juga. Para ulama menyatakan rukuk kedua, ya, dan berdiri yang kedua dalam sholat gerhana itu dihukumi tambahan. Itu dihukumi apa? Tambahan. Ya. Sehingga ya tadi ini tafri'ul hukum. Turunan masalah atau turunan hukum dari masalah yang pertama tadi kita sebutkan. Para ulama menyatakan bahwasanya rukuk kedua dalam 1 rakaat itu kan ada 2 rukuk. Rukuk yang kedua dan berdiri yang kedua itu dalam sholat gerhana dihukumi sebagai sunnah. Sehingga kalau dihilangkan tidak membuat sholat gerhananya batal. Maka konsekuensinya, kalau ada makmum yang masbuk sholat gerhana, dia baru masuk, imam ini sudah berdiri pada posisi berdiri yang kedua.
Jadi makmum ini datang, dia tidak mendapati berdiri yang pertama. Ya, dan tidak mendapati rukuk yang pertama. Dia mendapati imam sudah berdiri bukan di rakaat kedua, rakaat pertama nih, tapi berdiri yang kedua. Maka para fuqaha menyatakan, maka nanti setelah imam salam, dia harus nambah 1 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapati berdiri yang wajib dan rukuk yang wajib. Ya. Berdiri yang wajib dan rukuk yang wajib. Sehingga apa? Nanti dia menambahi satu rakaat. Ya. Ini dirumuskan dari akar masalah yang pertama tadi, yang sudah kita selesaikan. Maka ada masalah turunan dari kesimpulan masalah pertama. Ya. Baik. Kemudian untuk bacaan yang dianjurkan. Ya, para fuqaha menyampaikan, masalah ketiga, apa bacaan yang dianjurkan ketika sholat gerhana setelah surat Al-Fatihah? Secara umum disunahkan untuk memperpanjang sholat gerhana ini. Secara umum memperpanjang, panjang sekali pun lebih afdol. Ya, dan ini tidak harus dipersyaratkan makmumnya ridho. Berbeda dengan kalau sholat wajib jamaah. Ya, maka kesunahan ya atau dibolehkan imam memanjangkan bacaan sholat kalau makmumnya ridho, dalam artian ya makmumnya nerima atau di daerah yang memang diketahui makmumnya pasti nerima berdasarkan pondok pesantren. Tapi kalau jamaah umum maka nggak boleh lama-lama. Tapi untuk sholat gerhana meskipun makmumnya gak ridho, imam boleh memperpanjang sepanjang-panjangnya, yang ada masalah. Ya. Kenapa? Karena secara asal makmum sudah datang ke sholat gerhana punya kesadaran iki gak kayak sholat wajib. Ini nggak seperti sholat wajib. Ini sholat sunnah. Ya, dan sholat sunnah ini juga sudah sangat masyhur, dia panjang sekali. Nabi membaca surat Al-Baqarah. Ya. Baik, maka di sini para ulama menyampaikan, kalau bisa, yang paling afdol rakaat pertama, berdiri kan 4 kali ya. Berdiri pertama membaca setelah Fatihah, membaca surat Al-Baqarah sampai khatam. Kalau mampu imame. Ya, baca yang lumayan cepat dan lancar insyaallah. Enggak, ini ya tetap kroso sih tapi ya. Ya, tapi yang susah itu kan sudah Al-Baqarah tapi nyandet-nyandet. Nah, ini sudah. Ala kulli hal, Al-Baqarah untuk berdiri yang pertama ini paling afdol. Berdiri kedua baca surat setelahnya, Ali Imran sampai khatam. Berdiri ketiga baca surat setelahnya, surat An-Nisa sampai khatam. Berdiri terakhir baca surat Al-Maidah sampai khatam. Ini yang paling afdol. Kata para ulama yang paling afdol ini. Yang paling afdol. Ya. Di bawahnya bisa diturunkan levelnya. Para ulama menyatakan bisa diturunkan levelnya. Bagaimana menurunkan level? Level di bawahnya berdiri yang pertama, ya, berdiri yang pertama membaca seukuran 200 ayat. Di berdiri yang pertama seukuran 200 ayat. Berdiri yang kedua membaca seukuran 150 ayat. Berdiri yang kedua membaca seukuran 150 ayat. Berdiri yang ketiga membaca ya seukuran 100 ayat. Ya. Membaca seukuran 100 ayat. Ya. Kemudian rakaat berikutnya ya kurang dari itu. Ya. Ini untuk berdiri. Ini untuk apa? Untuk berdirinya. Kalau tidak bisa, maka bisa ke bawahnya yaitu apa? Kurang dari apa yang sudah disebutkan. Tapi hendaknya membaca surat-surat yang cukup panjang ya. Ya paling enggak tidak seperti biasanya gitu. Tidak seperti biasanya. Baik. Kemudian para ulama juga menyatakan sebagaimana berdirinya dianjurkan untuk diperlama, demikian juga rukuk dan sujudnya.
Maka rukuk untuk berdiri yang pertama paling panjang. Demikian juga sujud pertama. Rukuk kedua lebih pendek sedikit ya daripada yang pertama. Rukuk ketiga, demikian pula sujud. Rukuk ketiga dan sujud ketiga juga sama, lebih pendek daripada yang kedua. Dan yang terakhir lebih pendek dari semuanya. Ya, lebih pendek dari semuanya. Ya. Taib. Nah, kalau para fuqaha memberikan ukuran yang mungkin perkiraannya, gitu kata para fuqaha, untuk rukuk dan sujud pertama itu mungkin seukuran orang bisa membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Untuk rukuk pertama dan sujud pertama. Rukuk kedua dan sujud kedua ya mungkin seukuran ya sekitar 80 ayat. Ya, 80 ayat. Untuk rukuk ketiga dan sujud ketiga seukuran ya sekitar 70 ayat. Dan yang paling terakhir ya mungkin seukuran 50 ayat ya, sekitar itulah. Baik. Kalau tidak bisa ya maka bisa dikurangi durasinya. Intinya adalah dianjurkan untuk memperlama salat gerhana ini. Memperlama salat gerhana ini. Baik. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri, dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan juga rembulan adalah dua tanda min ayatillah, dari tanda-tandanya Allah. Maksudnya adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah. Yukhawwifullah, Allah membuat takut bihima, dengan dua tanda ini. Siapa yang dibuat takut oleh Allah? Ibadahu, para hambanya. Ya, para hambanya. Ya. Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, matahari dan rembulan, layan khasifani, tidaklah menjadi gerhana, limauti ahadin, karena sebab kematian seseorang, minan nas, dari manusia. Fa'idha, maka apabila ra'aitum, kalian melihat, minha, dari ayat tadi, syai'an, sesuatu, maksudnya melihat gerhana, fasallu, maka salatlah kalian. Wada'u, dan berdoalah, hatta yankashifa, hingga disingkap ma, apa-apa yang bikum terjadi pada kalian. Maksudnya sampai selesai gerhana tersebut. Taib. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Ya. Pelajaran yang pertama dari penggalan hadis, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadahu. Ya. Maka di sini pelajaran pertama, terjadinya gerhana, ya, terjadinya gerhana, maka hendaknya menghadirkan perasaan takut dan khawatir bagi kaum muslimin. Ya, hendaknya menghadirkan rasa takut dan khawatir bagi kaum muslimin. Ya. Dan itu yang terjadi di zaman dahulu. Ya, di zaman dahulu terjadi rasa takut, terjadi khawatir di zaman teknologi tidak secanggih sekarang. Ya, jadi ya, kemajuan teknologi itu ada sisi positifnya, tapi kadang juga ada yang kurang bagus. Apa itu? Sehingga orang itu sudah tidak punya perasaan takut terhadap tanda-tanda alam. Ya. Karena sudah bisa diprediksi semuanya. Kalau orang dulu tiba-tiba ada gerhana, gopo kabeh, kan ngoten nggih. Sing menteng-menteng wis nggakno bubur. Ya. Ngoten nggih ya, yang riyen ngoten. Bancaan ya, dan bubur abang. Ya. Sing dendek gandolo kan cek tambah dukur. Ya, pokoknya macam-macam. Ada yang mengatakan, oh dipangan Bathara Kala sehingga supaya tidak mudorotkan janin-janin. Ya. Ada juga kadang yang benar, ya. Nah, kalau orang-orang dulu kan
Ana grawana aja didelok langsung, nek delok liwat baskom kayak ana banyu, kan itu. Itu bener itu karena khawatir radiasi merusak mata gitu. Tapi juga ada yang tadi sikap-sikap yang tidak termasuk di zaman Nabi. Termasuk zaman Nabi. Orang jahiliyah mengira bahwasanya gerhana terjadi zaman Nabi karena matinya Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika melihat fenomena semacam itu, ini mengkhawatirkan bisa mengancam akidah kaum muslimin. Ya. Bagaimana sosok manusia punya kekuatan bisa membuat gerhana. Ya. Khawatir nanti dikultuskan, maka Nabi segera menutup pintu itu dan Nabi menjelaskan. Karena akidah kaum muslimin ketika itu masih lemah, masih goyah, campur-campur. Kadang ingat akidah-akidah masa lalu yang sudah puluhan tahun diyakini, kadang masih sulit untuk dihilangkan. Maka Nabi di zaman itu segera memutus mata rantai yang memungkinkan untuk merusak akidah kaum muslimin. Maka di sini hendaknya apa? Ketika terjadi gerhana, manusia itu takut. Ya, manusia apa? Takut. Nah, ketakutannya ini tindakannya sesuai syariat. Apa tindakannya? Sholat, berdoa, berzikir, istighfar, dan seterusnya, sedekah dan seterusnya. Ya, bukan tindakan-tindakan yang tidak disampaikan oleh syariat Islam. Baik. Kemudian pelajaran kedua, ya, pelajaran kedua. Dalam penggalan hadis fa idza ra'aitum minha syai'a fasallu wad'u. Nabi SAW menyampaikan, jika kalian melihat dari tanda-tanda Allah tadi, yaitu matahari dan rembulan, syai'a, sesuatu yang terjadi, yaitu ketika kalian melihat terjadi gerhana, maka sholatlah dan berdoalah. Ya. Maka penggalan hadis ini memberikan pelajaran kedua. Apa pelajarannya? Dari hadis ini kita tahu disyariatkan ketika terjadi gerhana untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya. Untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya. Dan juga menjadi dalil waktu atau kapan dilaksanakan sholat gerhana adalah ketika terjadi gerhana itu. Karena Nabi mengatakan fa idza ra'aitum minha syai'a. Ya. Maka di sini menjadi dalil disyariatkan sholat gerhana, dan sholat gerhana dilaksanakan ketika melihat gerhana. Ya, ketika melihat gerhana. Maka dari sini kita tahu kalau misalkan terjadi gerhana, namun kita tidak bisa melihat gerhananya secara langsung. Ya, tidak bisa melihat gerhana, tahu informasinya tapi gerhananya tidak kelihatan secara langsung. Ya. Misalkan apa? Iya kelihatan agak gelap-gelap gimana gitu, tapi itu isinya awan. Tidak terlihat bulatan matahari atau bulatan rembulannya. Maka ini masih belum disebut melihat. Baru disebut melihat kalau guratan bentuknya itu kelihatan. Maka kalau misalkan tertutup awan yang agak tipis sehingga guratannya masih terlihat, masih disebut melihat. Karena guratan bentuknya terlihat. Tapi kalau sudah guratannya nggak ada, cuma tinggal sinar saja, ya tiba-tiba jadi agak gelap gitu. Tapi dilihat mana ya mataharinya nggak ada. Tapi agak gelap gitu. Ya, maka ini tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk sholat gerhana. Ya, karena Nabi mengatakan fa idza ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya. Taib, jika kalian melihatnya. Taib. Kemudian, ya, jadi ini pelajaran kedua, bahwanya disyariatkan sholat gerhana, dan itu disyariatkan ketika terjadi dan melihat gerhana secara langsung. Jika tidak terlihat gerhananya, maka tidak disunahkan untuk sholat gerhana. Tapi adapun hukumnya, para ulama mengatakan hukumnya sholat gerhana adalah sunnah. Pelajaran kedua, pelajaran ketiga, penggalan hadis yang mengatakan hatta yankashifa ma bikum, hingga tersingkap apa yang ada pada kalian. Ya, maka di sini hadis ini menjadi dalil. Menjadi dalil apa? Akhir waktu pelaksanaan sholat gerhana. Para ulama mengatakan
Akhir waktu pelaksanaan, kebolehan pelaksanaan sholat gerhana adalah sebelum matahari atau rembulan kembali ke bentuknya semula. Kembali normal. Ya, ini adalah akhirnya, ya. Akhirnya. Maka ketika sudah kembali normal, maka ini sudah tidak boleh mengawali untuk melakukan sholat gerhana. Mengawali untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya. Taib. Nah, kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau ketika dia melaksanakan sholat itu ketika masih gerhana, kemudian sholatnya karena saking panjangnya sampai di tengah-tengah sholat gerhana itu sudah habis. Maka para fuqaha menyampaikan tetap lanjut sholat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang dihitung di sini adalah mulainya, bukan selesai sholatnya. Adapun selesai sholatnya terserah mau sampai sudah terang atau masih gerhana, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ini adalah mulainya. Sehingga apa? Ketika dia belum sholat sama sekali, ya, karena sibuk dengan sesuatu, kemudian mau sholat gerhana sudah habis sama sekali, maka tidak disunahkan untuk sholat gerhana. Baik. Kemudian para ulama juga menyampaikan, dan gerhana ini juga dianggap habis waktunya dengan cara diantaranya adalah sudah terbit matahari kalau itu gerhana rembulan, atau matahari tenggelam ketika itu gerhana matahari. Jadi nggak harus, mungkin bisa jadi ya, barangkali terjadi gerhana rembulan, tapi itu sudah waktu akhir-akhir pagi, ya. Sehingga apa? Setelah itu matahari keluar, jadi putih, jadi jadi kehapus. Maka ini para ulama juga menyatakan, maka ini juga sudah habis waktunya. Termasuk juga kalau gerhana itu gerhana matahari, tapi sudah mau tenggelam, kemudian terjadi gerhana, dia belum sholat. Mau sholat, gerhana masih terjadi, tapi matahari sudah tenggelam, misalkan terjadi, maka juga nggak boleh sholat, ya, tidak diperbolehkan sholat. Kemudian pelajaran berikutnya, para ulama mengatakan, ketika orang tidak sempat sholat gerhana matahari, tidak dianjurkan untuk mengqadha'nya. Tidak dianjurkan untuk apa? Mengqadha'nya. Kenapa? Karena sholat gerhana matahari adalah sholat sunnah, memiliki sebab tertentu. Memiliki apa? Sebab tertentu. Salat sunnah yang memiliki sebab tertentu, ketika terlewat tidak disunahkan diqadha. Berbeda dengan salat sunnah yang punya batas waktu tertentu. Punya batas waktu tertentu. Ya. Maka disunahkan untuk diqadha kalau salat sunnah memiliki batas waktu tertentu. Tapi kalau yang punya sebab tertentu tidak disunahkan qadha. Nah, pertanyaannya, apa bedanya sholat sunnah karena sebab tertentu dengan batas waktu tertentu? Bedanya, kalau sholat sunnah dengan batas waktu tertentu, di setiap harinya pasti terjadi. Karena waktu itu hitungannya pakai matahari atau pakai rembulan. Ya. Nggak mungkin dia dalam satu hari nggak ada waktunya, ya nggak mungkin. Ada satu hari nggak ada waktu salat duha, nggak ada. Ya, ada satu hari ya nggak ada waktu ini, nggak ada. Pasti ada dalam satu hari itu, pasti ada. Ya. Nah, termasuk juga sholat id. Sholat id itu kan waktunya ada dari terbitnya matahari sampai sebelum zawal. Itu setiap harinya matahari akan muncul terus kan gitu. Ada waktu tertentu. Maka juga sholat id para ulama mengatakan bisa diqadha. Tapi kalau sholat sunnah dengan sebab tertentu, dia tidak tentu setiap hari datang. Tergantung terjadi atau tidak. Itu sebab tertentu. Maka misalkan sebab tertentu ya gerhana ini. Gerhana. Termasuk juga misalkan sebab tertentu sholat tahiyatul masjid. Kita sudah bahas sebelumnya. Ya. Termasuk juga sholat sebab tertentu seperti wudhu. Sholat sunnah wudhu. Dan yang semacamnya. Taib. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. 2 hadis ya sedikit.
Baik, kita baca hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau qalat berkata, khasafati syamsu, terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi, bersama orang-orang. Fa'atala al-qiyama, lalu Nabi memperpanjang berdirinya. Thumma raka'a, lalu Nabi ruku'. Fa'atala ruku'a, lalu Nabi memperpanjang rukuknya. Thumma qama, lalu Nabi berdiri. Fa'atala al-qiyama, lalu Nabi memperpanjang berdirinya. Wahwa, dan berdiri yang kedua ini dunal qiyamil awal, ya, lebih pendek daripada berdiri pertama. Thumma raka'a, lalu Nabi ruku'. Fa'atala, lalu Nabi memperpanjang ar-ruku'a, rukuknya. Wahwa, dan rukuk yang kedua ini dunar ruku'il awwali, kurang dari rukuk yang pertama, dalam artian lebih pendek. Tsumma sajada, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Fa'atala sujuda, lalu Nabi memperpanjang sujudnya. Tsumma fa'ala fi raq'atil ukhra, lalu Nabi mengerjakan di rakaat yang selainnya, maksudnya rakaat kedua, mithla ma fa'ala, sebagaimana yang beliau lakukan fi raq'atil ula, di rakaat pertama. Tsumman sarafa, lalu Nabi berpaling, dalam artian selesai salat. Waqad tajalla, dan sudah menjadi terang asyamsu, matahari, dalam artian ketika salat selesai ternyata gerhana sudah habis. Fa khataban nas, lalu Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallaha, lalu Nabi memuji Allah, wa athna alaih, dan memujinya. Tsumma qala, lalu Nabi SAW menyampaikan, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan rembulan, ayatani, adalah dua tanda, min ayatillah, dari tanda-tanda Allah. La yakhsifani, keduanya tidak terjadi gerhana, limauti ahadin, karena kematian seseorang.
wala li hayatihi, juga tidak karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum maka jika kalian melihat dzalika, hal itu, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, lalu bertakbirlah. Wasalu, dan salat, maksudnya bertakbir, takbiratul ihram, lalu salat. Wa tasaddaqu, dan sedekahlah. Tsumma qala, kemudian Nabi menyampaikan, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, ma min ahadin, tidak ada seorang pun, aghyaru minallah, yang lebih cemburu melebihi Allah, an yazniya, ketika ada yang berzina, abduhu, hambanya, au tazniya amatuhu, atau berzina hambanya yang perempuan. Ya amata Muhammad, ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui, ma a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, sungguh kalian akan tertawa dengan sedikit, wala bakaitum katsira, dan sungguh kalian akan menangis secara sering. Wa fil lafdhin, dalam lafaz yang lain, fastakmala, lalu Nabi menyempurnakan arba'ah raka'atin, 4 rukuknya, wa arba'a sajadatin, dan 4 sujudnya. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Ya, di antaranya pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya disunahkan sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Karena di hadis ini, di awal hadis disebutkan Nabi Islam sholat bin nas, sholat bersama manusia, Nabi mengimami mereka, maka ini menjadi dalil sholat gerhana dilaksanakan secara berjamaah, dan itu disunahkan. Kemudian pelajaran kedua, di dalam hadis disebutkan Nabi memperpanjang ruku, memperpanjang sujud, memperpanjang berdiri. Maka para ulama menyatakan, maka disunahkan, hukum asalnya disunahkan dalam sholat gerhana, ya, dalam sholat gerhana untuk memperpanjang berdiri, rukuk, dan juga sujudnya melebihi kadar sholat-sholat yang biasa dilakukan. Ya, makanya dianjurkan seperti itu. Ya, dianjurkan seperti itu. Baik, kemudian pelajaran ketiga, ya, pelajaran ketiga, untuk ukuran panjangnya, ya, untuk ukuran panjangnya maka sudah kita sebutkan tadi, ya, yang paling afdal bagaimana. Kemudian kalau tidak bisa maka dengan seukuran 200 ayat, dan semakin kurang. Nah, ini landasannya apa? Landasannya ada hadis yang lain ukuran panjangnya ini, sebagaimana hadis riwayat Bukhari saja dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan, in khasafat asyamsu ala ahdi Rasulillah, terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW, gerhana matahari. Fasalla Rasulullah, lalu Rasulullah SAW salat, faqama qiyaman tawilan, Nabi berdiri dengan berdiri yang panjang, nahwan min qiraati suratil Baqarah, seukuran orang baca surat Al-Baqarah. Maka di sini, ya, panjang salatnya Nabi itu seukuran surat Al-Baqarah pada berdiri yang pertama. Ya. Maka ini menjadi dalil, ya, bahwasanya batasan yang paling afdol adalah berdiri yang pertama seukuran surat Al-Baqarah, dan berdiri berikutnya kurang dari Al-Baqarah. Baik. Kemudian pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat. Para ulama menyampaikan bahwasanya untuk melaksanakan gerhana rembulan disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Dan itu sepakat para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat. Gerhana rembulan bacanya dengan keras. Ya. Adapun gerhana matahari, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan dibaca dengan keras juga gerhana matahari. Dibaca dengan keras juga gerhana matahari. Ya. Karena ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwasanya terjadi gerhana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Nabi SAW membaca dengan keras. Terjadi gerhana, begitu saja. Lafadznya terjadi gerhana. Baik. Pendapat kedua mengatakan, kalau itu gerhana matahari, maka disunahkan untuk melirihkan bacaan. Ya. Melirihkan bacaan. Jadi bacaannya seperti sholat zuhur.
Pendapat kedua ini adalah pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i. Ya. Landasan mereka apa? Landasan mereka adalah hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas yang barusan tadi kita baca, tapi tidak disebutkan di Umdatul Ahkam, tidak disebutkan. Nah, dan ulama Hanabilah, ulama Hambali berpendapat kalau sholat gerhana matahari dibaca keras juga. Dibaca keras juga. Mazhab Hambali berpendapat dengan pendapat pertama. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat kalau gerhana matahari lirih seperti sholat duhur. Dalilnya apa? Karena sahabat Ibnu Abbas menyampaikan terjadi gerhana matahari. Secara spesifik, sahabat Ibnu Abbas menyebutkan asyams, matahari. Kemudian di akhir hadis, sahabat Ibnu Abbas menyampaikan faqama beliau menyampaikan faqama qiyaman tawilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri yang lama. Nahwan itu artinya seukuran. Para ulama menyampaikan kalau seandainya Nabi mengeraskan bacaan, sahabat Ibnu Abbas tidak akan menggunakan kata nahwan, seukuran. Karena seukuran itu berarti sahabat Ibnu Abbas tidak tahu tepatnya. Dan mustahil kalau Nabi mengeraskan bacaan terus sahabat Ibnu Abbas tidak mengetahui tepatnya, karena bacaannya kan keras. Maka di sini bacaannya berarti lirih. Karena seukuran bacaan surat Al-Baqarah. Taib. Ya, fa'ala kulli hal ini khilaf di antara para ulama, ya kembali kepada kesepakatan ya para jamaah saja bersama dengan dewan masjidnya. Taib. Tapi kalau misalkan memang ya, kalau misalkan bacaan dilirihkan terus maca Al-Baqarah niku nggih kroso. Ya. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, di antara yang disunahkan ketika terjadi gerhana adalah memperbanyak doa dan sedekah. Memperbanyak doa dan sedekah. Karena Nabi SAW tadi menyampaikan fad'allah wa kabbir wa sallu wa tasaddaqu. Jadi disunahkan ketika terjadi gerhana rembulan atau matahari, disunahkan banyak berdoa dan banyak bersedekah, ya, banyak bersedekah. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya yang terakhir dari hadis ini adalah disunahkan, ya, disunahkan setelah sholat gerhana imam untuk berkhutbah atau ada yang khutbah sholat gerhana, ya, khutbah sholat gerhana. Ya, bagaimana atau berapa jumlah khutbahnya? Para fuqaha menyampaikan boleh 2 kali khutbah dengan diselingi duduk atau sekali khutbah tanpa duduk. Ya, dari awal sampai salam tidak ada duduknya. Jadi boleh 2 kali, boleh sekali. Ya. Tapi para fuqaha menyampaikan yang afdal 2 kali. Dikiaskan dengan khutbah-khutbah yang lainnya. Kemudian hadis yang terakhir, ya, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan khasafati syamsu, terjadi gerhana matahari ala zamani Rasulullah, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama, lalu Nabi beranjak fazi'an, ya, secara tergopoh-gopoh. Wa yakhsha, dan beliau takut antakuna sa'ah, terjadi hari kiamat. Hatta atal masjid, hingga Nabi mendatangi masjid. Faqama, lalu Nabi berdiri. Fasalla, lalu Nabi salat. Bi'atwali qiyamin, dengan paling panjangnya berdiri. Wasujudin, dan paling panjangnya sujud. Ma ra'aituhu, yang pernah aku lihat. Yaf'aluhu, yang Nabi lakukan fi salatihi qattu. Ya, dalam salat-salatnya Nabi SAW sama sekali. Dalam artian ini salat terpanjang yang pernah kita tahu, gitu kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, inna hadhil ayat, bahwasanya tanda-tanda ini, allati yursiluhallah, yang Allah mengutusnya azza wa jal, la takunu, tidaklah terjadi li mauti ahadin, karena sebab kematian seseorang, walali hayatihi, dan juga karena kehidupan atau lahirnya seseorang, walakinnallaha, akan tetapi Allah, yursiluha, mengutus tanda ini, yukhawwifu biha,
Allah membuat takut biha dengannya ibadahu hamba-hambanya. Fa'idha maka jika ra'aitum minha syai'a, kalian melihat dari tanda-tanda tadi terjadi sesuatu, fafza'u maka beranjaklah kalian dengan segera ili dzikrillah untuk berzikir mengingat Allah, wa du'ahi dan berdoa padanya, wastighfarihi dan memohon ampun padanya. Maka hadis ini memberi beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, dari hadis ini kita tahu yang paling afdal dan disunahkan pelaksanaan salat gerhana dilakukan di masjid. Ini paling afdal, ya. Karena Nabi SAW tadi disebutkan sampai Nabi SAW mendatangi masjid lalu beliau salat di situ. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau menyampaikan ahabbul bilati ilallah masajiduha. Ya, tempat yang paling dicinta Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Tapi kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini kita tahu disunahkan untuk memperpanjang durasi sholat gerhana melebihi sholat-sholat pada umumnya atau melebihi sholat-sholat yang biasanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat tadi, kata beliau Abu Musa al-Asy'ari mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi sholat sepanjang ini seumur hidup. Ya. Kemudian yang ketiga, disunahkan pula ketika terjadi gerhana orang itu banyak istighfar, taubat dan berzikir juga. Selain tadi sedekah dan doa, memperbanyak apa? Istighfar, taubat dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena barangkali itu adalah salah satu tanda akan terjadinya musibah atau hal-hal yang tidak kita senangi untuk menimpa kita. Tapi mungkin ini beberapa hal yang berhubungan dengan salat gerhana. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan bab yang baru. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.